Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrif lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Siang ini kembali Allah memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Yang ketiga, marilah kita bersama memohon pada Allah agar kita semua tetap diberikan kesehatan dan saudara-saudara kita yang saat ini sakit dirawat di rumah sakit Islam Aisyah Malang. Mudah-mudahan Allah segera memberikan obatnya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita itu. Allahumma rabbanna mudhibal ba's isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Selanjutnya tema kita pada pengajian singkat siang ini adalah waspada terhadap tumbuhnya riya di dalam beramal. Atau dengan kata lain, kita harus berhati-hati terhadap perbuatan yang merusak nilai ibadah atau nilai amal kita. Hadirin rahmatullah, Ramadan telah meninggalkan kita hampir 2 pekan. Yang pada saat itu ibadah kita meningkat pesat. Puasa jelas kita laksanakan selama 1 bulan. Demikian sholat, tadarus, infak, sedekah, dan lain-lain. Dan pada saat itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat. Jadi kalau kita ini diperintahkan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi, bacalah Al-Qur'an. Jadi kita diperintahkan untuk bertadarus, membaca Al-Qur'an, yang dijanjikan nanti akan memberikan pertolongan kita di hari kiamat sehingga kita selamat menuju wasodaqah bil husna. Kenikmatan yang terbaik adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis diterangkan alif lam mim itu bukan satu huruf, lakin akan tetapi alif harfin, lam harfin, mim harfin. Jadi 3 huruf. Itu dilipat gandakan secara saat situasi normal asri amsalina. Jadi alif 10 kali lipat pahalanya, mim ditambah 10 kali lipat, ya. Alif lam mim
Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Jadi 30 kali lipat, 30 pahala. Di Ramadan dilipat gandakan sampai 70 kali. Demikian juga amal-amal yang lain, ibadah-ibadah yang lain yang secara maksimal kita lakukan. Kesemua itu ibarat kita bercocok tanam di lahan yang subur. Jadi lahannya adalah iman dan Ramadan, dan itu adalah lahan yang subur. Harapan kita nanti akan panen, akan mengetang, akan memetik buahnya secara maksimal. Tanamannya adalah puasa, sholat, tadarus, infak, sedekah, dan merawatnya adalah dengan taklim. Ini dalam rangka merawat nilai amal agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menghapus, yang merusak nilai amal itu. Seperti yang kita lakukan siang ini dalam merawat nilai amal. Terus kita pelihara sehingga benar-benar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita akan memanen tanaman kita dengan hasil yang maksimal. Panen kita adalah besok di akhirat. Hasil maksimal berarti kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatan itu seluas kenikmatan di langit dan di bumi. Uiddat lil muttaqin. Sedangkan yang kita waspadai, jangan sampai tanaman kita ini dimakan hama atau penyakit. Penyakit amal yang amat berbahaya ada dua. Yang pertama adalah riya, dan yang kedua adalah hasad. Riya itu artinya beramal untuk diperhatikan, untuk diperhatikan orang lain, untuk mendapatkan sandungan, untuk mendapatkan pujian, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan pujian dari sesama siapapun, itu riya. Itulah yang merusak nilai amal sehingga tidak mendapatkan apa-apa, bahkan terhapus kebaikan-kebaikan yang selama ini kita himpun. Yang kedua hasad. Hasad atau bahasa lain iri. Tidak senang kalau orang lain itu memperoleh kenikmatan. Kalau teman kita ini berprestasi, kalau saudara kita ini berprestasi, kita tidak senang. Maka dalam pikiran kita mestinya kami, mestinya saya yang dapat meraih itu semua. Ditegaskan oleh Nabi, iyyakumal hasada fa innal hasada ya'kul hasanati kama ya'kulun narul khataba. Hati-hatilah kamu terhadap riya. Waspadalah kamu terhadap riya, karena riya itu ya'kul hasanat. Jadi kebaikan semua itu akan ditelan kama ya'kulun narul khataba, seperti api yang membakar rumput di lahan yang luas dan kering. Sekejap saja sudah habis semua itu. Seperti itu. Oleh karena itu jangan sampai nilai amal kita ini rusak, apalagi kemudian benar-benar terhapus itu. Adapun penyebab riya itu, jadi riya itu memperhatikan atau memperlihatkan kepada orang lain kebaikan yang kita kerjakan. Jadi niatnya bergeser bukan karena mendapatkan ridha Allah, tapi mengharapkan pujian dari orang lain. Di dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala
yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Innal munafiqina, sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka itu. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, hanya sekedar supaya dilihat oleh orang, diperhatikan orang bahwa dia melaksanakan sholat. Mereka bermaksud riya. Disebutkan di situ kaum kusala yura'unan nasa. Jadi supaya diperhatikan orang, supaya dilihat orang. Malah yadhkurunallaha illa qalila, yang sebetulnya dalam pelaksanaan itu tidak mengingat Allah. Jadi hatinya, pikirannya kemana-mana, apalagi kemudian berharap pujian, sanjungan dari manusia. Dan Rasulullah SAW menamai riya ini adalah syirik kecil. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Yang dikhawatirkan umat Rasulullah di akhir zaman, banyak yang bersifat melakukan seperti itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Inna aqwa fama akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya, rawahu Ahmad. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan, kata Nabi, terjadi pada umatku nanti adalah syirik kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Kalau Nabi menjawab riya. Jadi Nabi menjawab riya. Jadi riya, syirik kecil, akan menghapus pahala amal seseorang. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu shaldan la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Di sini diumpamakan seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an. Jadi seperti orang yang bersedekah, berinfak, menolong orang lain karena riya kepada manusia. Dan dia tidak beriman kepada Allah, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak karena Allah, dan juga tidak karena ingin mendapatkan balasan di hari kiamat nanti. Maka di situ famataluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Oleh Allah diibaratkan batu yang licin, kemudian ada debu yang nempel, yang semakin hari semakin tebal. Jadi pahala yang lekat di situ. Diibaratkan batu, ada debu yang nempel di situ. Famataluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu shaldan. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka habislah barang yang nempel di batu itu. Seperti itu. Jadi karena riya, maka yang terhimpun nilai amal tadi selama bulan Ramadan yang meningkat begitu pesat itu, famataluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu shaldan. Jadi hapus sama sekali. La yaqdiruna 'ala syai'in. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan sesuatu dari yang mereka lakukan. Jadi sia-sia apa yang dia
dia lakukan itu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu. Disinilah kita berupaya agar apa yang kita lakukan itu benar-benar limardah kita, untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi ikhlas itu bukan karena ada atau tidaknya imbalan. Ada 3 faktor yang dapat kita lihat bahwa seseorang itu benar-benar melakukan sesuatu ikhlas. 3 faktor itu: pertama, niat ikhlas. Apa yang dilakukan seorang muslim harus mendasarkan niat mencari ridha Allah. Sudah dilakukan. Termasuk di dalam hadis pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga kita hadis Arba'in, innamal a'malu binniyat, itu kan sejarah orang yang berhijrah bukan karena Allah, tapi berhijrah karena mengharapkan agar wanita yang dipinang itu bersedia atau menerima pinangannya. Jadi karena meminang seorang gadis, lalu gadis itu mengatakan, saya tidak bisa menerima pinanganmu kecuali kalau kamu mau ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Jadi dia ikut itu untuk mendapatkan itu. Sehingga gadis itu namanya Ummu Qais. Orang yang hijrah tersebut disebut kemudian dijuluki Muhajir Ummu Qais. Jadi bukan karena Allah. Yang kedua, beramal. Dapat kita lihat orang yang ikhlas itu beramal atau bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi seorang Muslim, seorang Islam yang mengaku ikhlas, ya, melakukan sesuatu itu harus dibuktikan dengan melakukan itu, sesuatu itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kerja dengan etos kerja, profesional yang tinggi, tidak boleh sembarangan, asal-asalan, apalagi kemudian kata-katakan. Nabi bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyukinahu. Riwayat Baihaqi. Sungguhnya Allah menyukai seseorang yang beramal, bekerja, melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau orangnya itu bisa kita lihat kalau itu ikhlas, maka indikasinya dia itu mengerjakan sesuatu dengan baik, bukan dengan marah, dengan berutuh, tidak, tapi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sholat dilaksanakan tidak dengan bersandar, tapi tidak qamu kusala, tapi dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan tumanina dan lain sebagainya. Demikian juga pekerjaan yang lain. Yang terakhir, dapat kita lihat dari pemanfaatan hasil usahanya itu. Misalnya, seorang muslim menuntut ilmu melalui 2 tahap. Saya kalau berilmu ini semata untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian saya sungguh-sungguh mengikuti taklim, saya sungguh-sungguh belajar. Setelah berhasil, maka ilmu itu dimanfaatkan dengan tepat, dimanfaatkan dengan baik. Jadi ilmunya itu dijadikan hal sesuatu yang tidak hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan Islam khususnya dan umat Islam pada umumnya. Jadi orang yang beramal itu tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya ada imbalan itu. Imbalan berupa materi tidak ditentukan oleh tidak adanya imbalan berupa materi, tetapi ditentukan oleh niat, kualitas dari pekerjaan dan pemanfaatan hasil. Dengan kata lain, tidak semua yang gratis itu otomatis ikhlas, dan tidak pula yang dibayar itu tidak ikhlas. Bukan seperti itu. Sebab banyak orang yang memahami saya ikhlas walaupun tidak saya ikhlas. Tidak otomatis yang tidak menerima imbalannya itu ikhlas. Tapi 3 indikasi tadi. Karena Allah dikerjakan dengan baik, kemudian hasilnya itu benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia atau menjadi hamba yang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang terbaik adalah bermanfaat untuk manusia yang lain. Itulah para jamaah sekalian
walaupun kita sudah ditinggalkan peluang yang sangat besar yaitu Ramadan, tapi kita harus istiqomah, harus berusaha untuk prestasi yang kita raih, sholat malam, tadarus Al-Quran, rajin berinfak, bersedekah, bekerja dengan sebaik-baiknya, tetap kita lakukan walaupun di luar bulan Ramadan, dan itu kita pertahankan sampai akhir perjalanan hidup kita sehingga benar-benar kita menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Abdul. Satu hari kami tulis dalam Al-Arab 100 kali.